Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan anak-anak sekalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab fikih untuk kelas 8, di mana pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan mengenal macam-macam puasa, di mana macam-macam puasa secara umum itu dibagi menjadi 4. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, dan ada juga puasa haram. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan perincian daripada pembagian macam-macam puasa itu. Oleh karena itu, untuk mengawali pembelajaran kita, mari kita berdoa, memohon kepada Allah agar Allah berikan kefahaman kepada kita dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa di sini akan kita bacakan tulisan Arabnya dan juga nanti akan diterjemahkan dan juga nanti diberikan sedikit penjelasan. Silakan dilihat bukunya, disiapkan alat tulisnya untuk bisa mengharokati ya. Yang pertama akan kita bahas asyamul wajibu, ya, puasa wajib. Di antara jenis puasa wajib itu yang pertama adalah siyamu Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Oleh karena itu kali ini kita akan membahas dan menjelaskan puasa Ramadan. Ta'rifuhu wa daliluhu. Yang pertama akan dijelaskan pengertian puasa Ramadan dan dalilnya. Siyamu Ramadan fardun ala kulli muslimin. Bahwa puasa Ramadan ini hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Ada'uhu syahran kamilan. Dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Wa huwa ahadu anwa'is siyamil wajibi. Dan puasa Ramadan ini termasuk salah satu puasa yang wajib. Wa Ramadanu syahrun tasi'un fi taqwimil islamil hijri. Ramadan adalah salah satu bulan yang ke-9 pada urutan kalender Islam atau kalender Hijriyah. Wa hadha syahru mali'un bil barakati wal maghfirati war rahmah. Di bulan Ramadan ini terdapat banyak keistimewaan, di antaranya mali'un bil barakah, penuh dengan keberkahan, wal maghfirah dan ampunan, war rahmah minallah dan rahmat dari Allah. Wa fihi lailatul qadri allati hiya khairun min alfi syahrin. Dan di dalamnya terdapat satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar allati hiya khairun min alfi syahrin, di mana malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Wal Qur'anu kadzalika anzala awwala marratin fi ihda layalihi. Dan Al-Qur'an diturunkan ya pertama kali itu pada salah satu di antara malam-malam yang ada dalam bulan Ramadan ini. Faradallahu siyama Ramadana li awwali marratin fi sanati tsaniyati minal hijrati. Allah mewajibkan puasa Ramadan ini
untuk pertama kalinya, yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Wadzalika ba'da amarahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisarfil qiblati. Ya, yaitu terjadi setelah Allah perintahkan Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengarahkan kiblat, ya, mengalihkan kiblat umat Islam min Baitul Maqdis fi Palestin ilal Masjidil Haram fi Makkah, yaitu dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina, ya, berubah kiblat umat Islam menuju Masjidil Haram yang ada di Mekah. Jadi berdasarkan uraian ini bisa kita sampaikan bahwa perintah puasa Ramadan ini pertama kali diwajibkan kepada Nabi kita Muhammad dan juga umat Islam adalah pada tahun kedua Hijriyah. Terjadi setelah datang perintah Allah kepada Nabi kita untuk merubah kiblat umat Islam yang semula mengarah ke Baitul Maqdis, berubah ke Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Selanjutnya adalah dalilnya. Dalil perintah puasa terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Selain dalil Al-Quran, ada juga dalil hadis. Ya, dalil hadis yang menjelaskan bahwa puasa Ramadan itu adalah wajib hukumnya untuk dikerjakan. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, agama Islam ini dibangun di atas 5 dasar. Pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat, wa hajjil baiti, melaksanakan haji, dan yang kelima wa shaumi Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan. Inilah yang kemudian dikenal dengan rukun Islam, ya. Bersyahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua. Kaifiyatu itsbati awwali syahri Ramadana wa akhiruhu wa daliluhu. Yaitu bagaimana cara menetapkan atau mengetahui ini awal bulan Ramadan dan ini adalah akhir bulan Ramadan beserta dalilnya. Litahdidi awwali wa akhiri syahri Ramadana yakunu bi ihda turuqis salasi. Untuk menentukan kapan awal dan kapan akhir Ramadan itu bisa diketahui dengan menggunakan salah satu dari 3 metode atau 3 cara. Cara pertama adalah ru'yatul hilal,
dengan melihat hilal atau bulan baru. Gimana caranya? Zalika bil muraqabati ba'da ghurubi syamsil yaumi tasi' wal ishrin min syahri Sya'ban fil ufuqil gharbi mubasyaratan. Jadi untuk bisa mengetahui ini sudah Ramadan atau belum, cara pertama adalah dengan cara melihat dan mengamati bulan baru. Gimana caranya? Caranya adalah dengan mengamati kondisi bulan ba'da ghurubi syamsi, setelah terbenamnya matahari pada hari ke-29 pada bulan Sya'ban. Jadi untuk mengetahui apakah besok ini sudah masuk Ramadan atau belum, caranya pada tanggal 29 di bulan Sya'ban, kalau menggunakan cara pertama, maka pada tanggal 29 itu dia lihat. Dia amati bulan. Setelah maghrib itu apakah terlihat ada bulan baru atau tidak. Idza zaharal hilalu walau kana saghiran wa fi waqtin qasirin faqarrara annahu awwala syahri Ramadan. Kalau saat itu sudah terlihat hilal, hilal itu berarti bulan baru. Biasanya bentuknya sabit. Kalau sudah kelihatan ada bulan baru, walau kana saghiran, meskipun itu terlihat sangat kecil, wa fi waqtin qasirin, meskipun hanya terlihat sebentar saja, faqarrara, maka ditetapkanlah annahu, bahwasanya awal syahr Ramadan, itu adalah sudah masuk awal bulan Ramadan. Wa'udda Sya'ban 29 yauman, sehingga bisa dipastikan kalau sudah kelihatan bulan baru pada 29 Sya'ban, maka itu artinya bulan Sya'ban itu harinya hanya berjumlah 29 hari. Min ghairi ikmali salasina yauman, sehingga tidak perlu digenapkan menjadi 30 hari. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar lebih jelas Ustadz tambahkan penjelasan. Jadi untuk mengetahui awal Ramadan itu bisa menggunakan cara ru'yatul hilal. Apa sih ru'yatul hilal itu? Ru'yatul hilal itu adalah mengamati bulan baru secara langsung. Kapan dilaksanakannya? Dilaksanakannya adalah pada tanggal 29 pada bulan Sya'ban, yaitu 1 bulan atau bulan sebelum bulan Ramadan. Kapan melihatnya? Setelah matahari terbenam. Jika matahari sudah terbenam dan diamati terlihat ada bulan baru, maka itu artinya besok sudah berpuasa, karena sudah masuk bulan suci Ramadan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi kalau tanggal 29 sudah terlihat, maka besoknya sudah yushra'u fihi minal ibadat, sudah disyariatkanlah untuk melaksanakan ibadah-ibadah kasolati tarawih, untuk melaksanakan sholat tarawih, wasahur dan sahur, wasyam dan berpuasa. Qala Allah Ta'ala, di antara dalil yang menjelaskan metode ini adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat di antara kalian asyahra, bulan, maksudnya bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah ia berpuasa. Nah ini syahida, melihat, menyaksikan. Nah, kata-kata syahida inilah yang kemudian menjadi dalil metode ru'yatul hilal.
Kemudian selain ayat di atas ada juga hadis Nabi, ya, inna bani Umar radhiyallahu anhu ma ra'a fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika wa shoma wa amara nasa bisyami, yang artinya sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau melihat hilal. Fa akhbara Rasulullah, lalu beliau kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasoma, maka kemudian Nabi berpuasa, wa amaron nasa bisyami, dan Nabi pun menyuruh sahabat-sahabat yang lain, umat Islam yang lain untuk juga mengerjakan puasa. Nah, ini dalil hadis, ya. Intinya hadis ini menjelaskan bahwa dahulu Ibnu Umar pernah melihat hilal. Nah, kemudian beliau ceritakan itu kepada Nabi. Setelah Nabi mendapat cerita itu, kemudian Nabi melaksanakan puasa, dan begitu juga beliau sampaikan kepada umatnya untuk juga melaksanakan puasa. Nah, inilah metode yang pertama, yaitu dengan cara melihat bulan baru, artinya biasa disebut dengan ru'yatul hilal. Nah, sekarang kita jelaskan metode yang kedua, yaitu al-istiqmal. Istiqmal itu artinya adalah menggenapkan bilangan bulan. Ya, menggenapkan bilangan satu bulan itu digenapkan menjadi 30 hari. Oke, kita bacakan al-istiqmalu. Metode yang kedua adalah istiqmal. Wahuwa, yang dimaksud dengan istiqmal ini adalah ikmalu Sya'ban 30 yauman, menggenapkan bilangan hari pada bulan Sya'ban 30 yauman menjadi 30 hari. Kapan metode ini digunakan? Ketika ru'yatul hilal tidak bisa terlihat. Ya, pada tanggal 29 tidak bisa dilihat, maka cara kedua adalah dengan cara menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Wadzalika fima idza ta'assarat ru'yatal hilalu bisababi huyumi aw ghairihi. Ya. Hal ini dapat dilaksanakan ketika terjadi ta'assarat ru'yatul hilali, ya, mengalami kesulitan untuk melihat bulan baru. Kenapa sulit? Ya, bisa babi huyum. Bisa juga disebabkan karena cuaca mendung, atau hal teknis lainnya sehingga bulan itu tidak bisa terlihat. Bolehkah seperti itu? Boleh. Nah, dalilnya apa? Ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian ketika melihat hilal baru atau bulan sabit, ya, pada akhir Sya'ban. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah ketika kamu melihat bulan baru berikutnya lagi, yaitu bulan Syawal. Fa in ghuyiba alaikum, dan jika kalian tidak bisa melihat karena mendung misalnya, fa'akmilu iddata Sya'ban 30, maka genapkan hari di bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kenapa digenapkan 30 hari? Nah, perlu anak-anak sekalian pahami, karena dalam kalender Hijriyah itu tidak ada penanggalan 31, yang ada hanya sampai 30. Kalau sudah 30, berarti besok pasti tanggal 1. Oleh karena itu, jika dengan cara pertama melihat hilal tidak terlihat, maka bisa menggunakan metode yang kedua dengan cara menggenapkan hari pada bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau Sya'ban sudah 30 hari, itu artinya besoknya itu sudah tanggal 1 Ramadan. Selain dalil hadis, ada juga dalil Al-Quran.
Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata. Nah, walitukmilu, sempurnakan iddah bilangan bulan itu, bilangan hari di bulan itu. Berapa? Nah, 30 hari. Ya, genapkan sebanyak 30 hari. Oke. Demikian anak-anak, ini penjelasan tentang al-istiqmal, metode yang kedua. Selanjutnya akan kita jelaskan metode yang ketiga. Metode yang ketiga adalah al-hisab, perhitungan. Apa yang dimaksud dengan al-hisab ini? Huwa ma'rifatu dukhuli syahri bihisabi manazilil qamar. Ya, metode hisab ini adalah metode mengetahui masuknya bulan baru dengan cara menghitung peredaran bulan. Nah, dihisab, dihitung. Ya. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Metode pertama, apabila kalian melihat bulan baru, ini bulan baru, fasumu, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau sudah lihat bulan baru lagi di sini, maka berbukalah. Fa in humma 'alaikum faqdurulah. Dan jika tertutup, tidak bisa bagimu untuk melihat, faqdurulah, maka perkirakanlah olehmu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis inilah diantara yang dijadikan dalil cara menentukan bulan baru dengan hitungan hisab ini, metode hisab ini. Zahaba ba'dul ulama'i, sebagian ulama ya mengatakan al-muradu bi faqduru, yang dimaksud dengan kata faqduru dalam hadis ini adalah ila i'tibari bil hisab al-falaki, yaitu diperkirakan dengan cara menggunakan hisab falaki. Nah, menggunakan hisab falaki, yaitu perhitungan ilmu dengan menggunakan ilmu falak. Lianna manazilal qamari wasyamsi baqiyah fayumkinu hisabuha. Karena peredaran bulan dan juga peredaran matahari itu adalah tetap, fayumkinu hisabuha, sehingga bisa dihitung. Ya, berapa lama bumi ini mengelilingi matahari, dibutuhkan berapa hari. Nah, dalam setahun 365 hari. Nah, itulah waktu yang digunakan bumi untuk mengelilingi matahari. Begitu juga berapa lama bulan ya mengelilingi bumi kita ini. Itu bisa dihitung. Berapa hari, berapa jam, berapa menit, bahkan detik bisa dihitung. Nah, atas dasar itulah maka ada metode yang ketiga yang disebut dengan hisab. Ya, karena ternyata berdasarkan ilmu falak, keilmuan modern bisa dipastikan ya tentang peredarannya bumi, bulan, dan matahari itu bisa diukur. Nah, di dalam surah Yunus ayat 5, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab." Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar, ya, wal qamaru nuran, dan bulan bersinar. Wa qaddarahu manazila, dan Allah juga lah yang menentukan manazila. Manazilnya ini, jalur peredarannya. Li ta'lamu adadas sinin, agar kamu mengetahui bilangan tahun. Wal hisab, dan perhitungannya. Nah, inilah diantara dalil yang menjelaskan tentang metode yang ketiga dalam menentukan bulan, yaitu hisab. Surah Yunus ayat ke-5.
Nah, organisasi Muhammadiyah dalam persoalan ini itu menggunakan metode hisab fi itsbati awali syahri Ramadan, dalam menetapkan awal bulan Ramadan. Qad yakhtalifu ba'dul ulama'i fi hadhil mas'alah katsiran. Ya, dalam persoalan ini ya banyak perbedaan ulama. Ya. Fayambaghi lana an na'tabiraha rahmah wa la nuwasi' da'irataha hatta la tatafarraqul ummah iftirakan syadidan. Ya, menyikapi perbedaan itu sudah sepantasnya bagi kita untuk tidak terlalu dibesar-besarkan terkait dengan perbedaan metode ini, ya, sehingga umat ini tidak menjadi pecah. Oke, barangkali penjelasan untuk pertemuan kali ini sampai di sini, yaitu sampai pada bab cara mengetahui masuknya bulan Ramadan dan kapan berakhirnya bulan Ramadan. Bisa kita simpulkan ada 3 cara. Pertama adalah dengan metode ru'yatul hilal, melihat bulan baru. Yang kedua adalah dengan istikmal, menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan yang terakhir, metode hisab, yaitu menggunakan perhitungan ilmu falak. Demikian uraian kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon koreksiannya. Kita sudah dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.